Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Filda Bunga Isandra Jian Masayu dengan NPM 2215012-013. Di sini saya akan membagikan dokumentasi mengenai pengerjaan tugas UTS Arsitektur Digital 2023. Baik, setelah kita masuk pada halaman AutoCAD, kita akan mengatur units terlebih dahulu dengan mengetik pada keyboard yaitu units, kemudian enter. Di sini kita bisa mengatur desimal dan kemudian memilih 0,00. Dan untuk satuannya saya di sini menggunakan cm. Sebelumnya di sini saya sudah membuat beberapa layer ya. Kemudian kita pilih as untuk garis sumbunya. Kemudian rectangle ukuran 300 kali 400. Kemudian untuk kamar mandinya kita membuatnya melalui rektang 150 dikali 200. Kita move untuk menyesuaikan pada luasnya. Kemudian untuk ketebalan dinding biasanya itu 15, maka di sini saya menggunakan offset 7,5 pada setiap bagian sisi temboknya. Karena di sini saya lupa untuk memindahkan layer menjadi line 0,1, saya skip. Kemudian di sini saya menggunakan trim dengan shortcut TR untuk menghapus bagian yang perlu dihapus. Oke, setelah itu kita buat kolom dengan mengubah layernya menjadi layer kolom, kemudian rektang 15 kali 15. Di sini di copy sesuai tempat pada kolomnya, kemudian semuanya dikasih. Setelah kolomnya sudah, kita akan menambahkan hash atau arsirannya ya. Di sini kita harus menghilangkan garis asnya dulu. Dan hash dengan shortcut H, kemudian enter, pilih solid dan pilih objek yang akan di hatch di sini. Selanjutnya di sini saya akan membuat pintu ya. Pintunya itu ukurannya dulu 615 dengan menggunakan rektang, kemudian tarik garis line untuk ukurannya. Saya menggunakan pintu kamar mandi 70. Kemudian untuk pintunya, ketebalan pintunya itu dengan rektang 3 kali 70.
Dan untuk simbol bukaannya biasanya pakai arch atau dengan shortcut ARC. Sini kita ubah dulu layarnya ke layar pintu. Selanjutnya membuat model pintu yang sama. Namun tapi di sini saya menggunakan ukuran 80 untuk pintu utamanya. Sebelum itu kita hatch dulu ya. Dengan proses yang sama, tapi di pintu kali ini saya menggunakan ukuran 80 untuk pintu utamanya, bukan selain pintu WC. Untuk pintu WC 70. Setelah itu, untuk memindahkan pintunya, kita harus memirrorkannya dengan shortcut MI. Kemudian kita move ke bagian yang akan ditempati oleh si pintu. Sama halnya dengan pintu kamar mandi. Sini kita mirrorkan terlebih dahulu. Kemudian untuk mengubah posisinya menggunakan rotate atau shortcutnya RO. Kita trim di bagian yang dihapus, kemudian offset 1,5 untuk ketebalan plester pada dinding. Kita offset pada seluruh bagian dinding karena ini sebagai penanda plesteran. Oke, sudah. Setelah itu kita menuju ke layer arsir dinding WC-nya. Tapi sebelum itu kita harus menonaktifkan asnya. Kemudian kita arsir menggunakan ANSI 32. Kemudian untuk 31-nya kita angle-nya 90 dan skalanya 30. Oke,
setelah selesai kita bisa lanjut dengan jendelanya. Di sini saya menggunakan kusen 5x15. Kemudian kita membuat garis bantu dulu. Ini jarak antara kusen sama temboknya saya kasih sekitar 20. Kemudian untuk bagian seberangnya kita copy. Bisa move atau bisa di copy ya, bisa di copy dengan mengcopy pada kusen jendelanya. Setelah itu kita trim bagian yang seharusnya tertutup oleh kusen. Selanjutnya kita di sini line ya, line, kemudian mengcopy kusennya untuk ditempatkan di midline. Setelah itu kita offset sejauh kita ketebalannya 1 kanan kiri untuk menandakan kaca. Kemudian di trim di bagian yang tidak diperlukan lagi. Untuk membuat jendela di bagian samping, kita bisa menggunakan bantuan untuk melihat dimensinya terlebih dahulu. Kita copy lagi bagian ini ke midline. Trim lagi. Hapus garis bantunya dan kita bisa mengukur lebar daun jendela yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan 70 untuk di pos jaga ini. Kita copy saja.
pada bagian yang sudah kita tentukan tadi. Kemudian sama pada seberangnya kita hapus terlebih dahulu. Setelah itu kita tarik line sepanjang 70 cm dan kita copy lagi. Setelah itu kita bisa melanjutkan dengan hapus bagian yang tidak diperlukan dengan menggunakan trim. Setelah itu untuk jendela di bagian belakang pos jaga sama langkahnya dengan yang sebelumnya, itu dengan menarik garis bantu terlebih dahulu pada midpoint. Kemudian kita buat lagi garis bantu sepanjang 30 cm. Kita copy untuk bagian seberangnya. Kita hapus bagian garis bantunya dan trim bagian garis-garis yang seharusnya tidak ada. Oke, sudah. Lalu untuk jendela bagian samping, karena ini pos satpam, di sini saya membuat pos satpam yang lumayan terbuka dengan banyak jendela, karena untuk memudahkan satpamnya ini melihat sekitar dari dalam pos jaga. Ini saja yang sudah di rotate tadi untuk bagian sampingnya. Ini kopinya, kemudian line sejauh 70 dan di copy lagi. Setelah itu trim. Oke, bagian jendela sepertinya sudah lengkap. Kita bisa arsir temboknya, yaitu dengan menggunakan arsir bata. Sebelum itu kita ubah dulu bagian layernya ke
layer arsir bata dan gunakan ANS 32. Kemudian angle-nya di sini, skalanya di sini saya ambil 20 dan angle-nya 0. Kemudian kita pilih objeknya yang ingin di arsir atau di hatch ya. Oke, selesai hatchnya pada bagian arsir bata. Setelah itu untuk bagian WC atau toiletnya kita bisa menggunakan atau mengcopy dari file lama. Itu tugas minggu lalu dari tugas pos jaga juga, kita copy, kemudian kita move ke bagian dalam toiletnya. Di sini saya memindahkannya di tengah-tengah. Baik, untuk bagian wastafel-nya saya ambil dari file DWG dari yang diberikan oleh Bapak Panji Kurniawan melalui channel YouTube-nya minggu lalu. Di sini saya mengcopy salah satu bentuk wastafelnya, kemudian saya join dengan shortcut C. Kemudian karena ini terlalu besar, berskala 1:10, maka saya membuatnya menjadi skala 1:10. Di sini kita SC shortcutnya, kemudian klik pada objek dan tulis skala 1:10. Kemudian saya langsung merotasikannya. Dengan shortcut RO, kemudian saya move dengan M, enter, dan pindahkan. Ini saya tidak membuat garis batu, jadi saya tarik saja. Oke, kemudian di sini saya akan membuat atapnya, ubah layernya dulu menjadi layer atap, kemudian saya rektam ke bagian luar seluruh denahnya, kemudian offset sejauh 50 cm. Oke, karena di sini sudah offset dan tugasnya adalah dengan kop, maka saya akan membuat kop dari kertas A3 ukurannya. Jadi di sini saya menyekalakannya menjadi 1:50 untuk disesuaikan dengan ukuran kop A3. Kemudian untuk pengaturan dimensi D, ternyata di sini saya membuat new ya, skala 50. Kemudian ada lines-nya seperti itu, kemudian simbol and row seperti ini, kemudian ada teks, feed, primary unit. Nah, di sini primary unitnya saya ganti 50 karena ini skala banding 50 ya, di bagian itu saya ganti. Kemudian sekarang, kemudian close. Kemudian untuk tampak, kita ubah layernya terlebih dahulu. Setelah itu XL, vertikal atau V, enter. Kita berikan bantu dengan XL ya.
Yaitu XLH, XL enter H. Untuk dindingnya saya membuat 3 meter saja, jadi kita offset sejauh 3 meter. Kemudian blok dan trim. Ini saya menggunakan line. Saya offset sejauh tinggi pintu, yaitu di sini saya menggunakan 2 meter 10. Ini ya garisnya. Lalu setelah itu kita select objek, kemudian trim. Offset sejauh 6 ke dalam. Oke, kemudian kita bisa trim. Setelah itu select objek, kemudian di join dan di offset ke dalam sejauh 10 cm. Kita line di bawah sini. Untuk di offset ke dalam sejauh 15 cm. Setelah itu trim lagi. Kemudian line pada midline-nya, offset sejauh 2 cm. Ke kanan dan ke kiri, kemudian trim bagian tengah-tengahnya. Lalu X-line horizontal untuk membantu membuat jendelanya, di trim. Untuk tinggi jendelanya itu saya ambil dari 100 atau 1 meter dari permukaan lantai. Oke, di sini baru kita offset ya. Tadi saya offset dan di trim. Kemudian untuk
lubang ventilasinya saya buat 20 kali 20. Untuk mensejajarkannya, saya membuat line pada midline garis kusen pintu, kemudian offset sejauh 10 cm. Kiri kemudian ke kanan, lalu kita hapus, kita mirror. Offset 5 cm. Oke. Kita benerin dulu si garis kolomnya ini. Oke. Untuk arsirannya kita pakai arc roof. Pada arsir kaca jendela, skalanya 20, angle-nya kita kasih 45. Oke. Kemudian untuk garis atapnya saya buat menggunakan beton. Extend. Kemudian setelah di copy, kita buat XL atau X-line horizontal untuk membuat tampak bagian sampingnya. Kemudian offset sejauh 3 meter karena saya di sini membuat bangunan setinggi 3 meter. Kemudian select object, trim, dan dirotasikan menggunakan shortcut arrow. Oke, karena sudah di sini langsung saja kita offset sejauh 2 meter 10 untuk tinggi pintu dan jendela. Karena di bagian kiri itu adanya jendela aja, maka kita langsung menghapus bagian yang tidak berhubungan dengan jendela. Oke, selesai. Kemudian garis lantainya. Di sini lantainya saya gunakan ketebalan 10 karena menurut saya 5 kurang tebal, jadi saya buat 10. Saya mencontoh tugas pos jaga dari SB struktur bangunan 1. Karena ini tadi kita skip bagian samping kanannya, kita buat juga bagian ini menjadi ketinggian 10. Kita benahi bagian kolomnya. Untuk atap kita bisa copy saja sama seperti tampak depannya. Oke,
Oke, karena yang di depan sini udah dibenerin tadi dari lantainya 10, maka kita hapus yang tadi. Kemudian kita benahi bagian kiri, jendelanya kita offset ke dalam sejauh 5 cm dan dirapikan dengan trim. Oke, sudah. Kemudian untuk tampak belakangnya, di sini saya menggunakan kopian dari tampak depan dan menggunakan garis bantu. Oke, setelah itu kita bisa trim. Offset 210 untuk ketinggian jendelanya dan 100 dari ketinggian jendela ke lantai. Trim. Kita baiki bagian garisnya. Trim kembali dan bagian jendela kita offset sejauh 5 cm untuk kusen. Untuk tampak sepertinya sudah selesai. Ini kita skip saja bagian rubah layarnya. Sebenarnya kita bisa percepat dengan menggunakan triknya, tapi di sini saya menggunakan manual seperti ini. Oke, ini tampak yang sudah jadi ya. Ini bisa terlihat sudah saya rubah setiap layernya. Kemudian kita skalakan menjadi 1:50. Kemudian untuk dimensi, sebelumnya kita skalakan dulu ya. Ini tadi saya skalakan terlebih dahulu denahnya, diskalakan, skip dimensi, move bagian tampaknya pada kop yang telah kita buat. Kita pindahkan semuanya.
Kemudian untuk teks pada kopnya kita skip saja. Move terlebih dahulu, kemudian tinggal di copy dan diganti tulisan pada teksnya. Kita skip saja. Untuk bagian pos jaganya, pada denah kita tambahkan teks terlebih dahulu, yaitu pos jaga dan toilet. Jadinya seperti ini. Sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Mungkin video kali ini saya akhiri sampai di sini. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.